Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, yaitu dengan program Kurma, Kuliah Ringkasan Menjelang Berbuka edisi Ramadan 2024. Saya Caya Arumsari dengan membawakan tema Hikmah dan Barokah Bulan Suci Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu, narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Ali Imran, SEMSI. Menurut Bapak, tema kali ini hikmah dan barokah bulan suci Ramadan itu gimana, Pak? Ya, terima kasih Mbak Arum ya. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa dulu. Ya. Dan alhamdulillah pada hari ini atas izin Allah Ta'ala kita dipertemukan kembali, pertemukan bulan Ramadan. Sejak kemarin kita sudah puasa dan ini memasuki hari kedua. Jadi kalau kita bicara puasa, kan ada perintahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat Al-Baqarah 183 tadi itu sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman, bukan ya ayuhan nas, bukan manusia. Artinya puasa ini memang betul-betul diperuntukkan bagi orang-orang yang punya iman, kemudian nanti arahnya kemana? La'allakum tattaqun, supaya nanti menjadi bisa bertakwa. Lah hikmahnya sama barokahnya sangat banyak sekali. Nanti ada dua ini ya. Hikmah yang berhubungan dengan hablum minallah, dan yang satunya adalah hikmah yang berhubungan dengan hablum minanas. Nah, yang terpenting dulu adalah ketika kita mau menjalankan ibadah puasa, kita harus memahami betul syarat rukunnya, kemudian juga hal yang membatalkan dan yang lainnya itu juga harus tahu dulu, karena tingkatan-tingkatan puasa itu kan ada beberapa ya, dari puasa yang biasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Nanti tingkat lagi nih yang kedua nih, puasanya sudah ikutnya adalah saum. Di situ tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ditambahi dengan mata, kemudian tangan, kaki dan sebagainya, tidak melakukan perbuatan tercela. Nanti yang tingkatan paling tinggi itu adalah menahan lapar dan dahaga, kemudian tangan, kaki, kemudian segala indera ya, itu menjauhi perbuatan tercela, ditambah lagi hatinya ikut juga. Lah itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, dua ini ya, dua dimensi hikmahnya, ke hablum minallah sama hablum minanas nanti tersendiri. Kalau hablum minallah itu tujuan utamanya adalah supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ingat, setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan akhirat. Bayangkan kalau kita banyak dilumuri dosa, maka akan jauh dari al-jannah. Maka momen puasa ini harus betul-betul digunakan dengan ibadah semaksimal mungkin supaya mahfirahnya bisa turun. Yang kedua, yang belum minallah, rahmatnya juga nanti turun dari Allah Subhanahu wa taala, karena harus diingat selama bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, namanya Lailatul Qadar. Lah itu kalau kita bisa sampai pada titik itu, artinya pada malam itu kita melakukan ibadah yang betul-betul terutama untuk kita bisa diampuni segala kesalahannya, insya Allah ya nanti la'alakum tattaqunnya akan bisa tercapai. Di samping itu malaikat-malaikat juga mendoakan kepada orang-orang yang puasanya memang sungguh-sungguh. Lah kalau hablum minanas hikmahnya, ini kita bicara solidaritas ini. Nah, ketika puasa ya, kita kan menahan lapar dan dahaga itu kan. Kalau orang-orang yang tidak punya anak-anak yatim itu kan serba kekurangan. Jadi kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga solidaritasnya itu nanti menjadi tinggi, kepeduliannya menjadi tinggi. Yang tadinya senangnya makan berlebihan, tapi ketika puasa dari mulai imsak sampai nanti berbuka itu kita bisa merasakan kalau orang lapar itu seperti apa, dahaga itu seperti apa, dan kenikmatannya adalah ketika berbuka tadi. Kenikmatan berikutnya adalah ketika puasanya sempurna,
kita bisa berjumpa dengan Robnya, dan Allah sendiri yang nanti akan memberikan pahala buat kita. Nah, selain tadi ya, kalau bicara Nas, ada lagi nih yang terpenting lagi. Ketika kita puasanya betul-betul dilakukan dengan baik, maka selain kepedulian tadi ya, orang miskin dan anak yatim, ada lagi nih, kita bisa lebih memahami arti hidup gitu loh. Introspeksi dirinya itu ada gitu loh. Jadi kita hanya manusia biasa, punya jabatan apapun nanti juga ditinggalkan, punya kekayaan apapun ditinggalkan, akhirnya empatinya menjadi semakin tinggi. Jadi itu kurang lebihnya. Nah. Oke. Terus untuk selanjutnya, menurut Bapak itu kalau bulan Ramadan itu kan bulan suci. Nah, bulan Ramadan itu begitu istimewa, Pak. Lah, menurut Bapak itu istimewanya bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya itu gimana, Pak? Jadi memang dari 12 bulan Hijriah ya, bulan Ramadan itu bulan keberapa? Ke-9. Ya, ke-9. Itu memang kenapa kok sangat istimewa? Tadi saya sudah menyampaikan salah satunya adalah ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversikan ke tahun ya sekitar 83 tahunan lebih lah. Bayangkan ibadah satu malam, malaikat-malaikat juga turun, ya kita dihadiahi seperti itu istimewanya. Antara di situ yang berikutnya lagi, di situ kita harus tahu ya, selama kalau 12 bulan ya, ketika tidak ada bulan Ramadan, orang cenderungnya apa? Melampiaskan hawa nafsunya terlalu tinggi gitu kan, nggak ada kontrolnya. Jadi ini sekaligus sebagai penyeimbang. Ketika Ramadan mencoba untuk direm gitu loh, direm. Kita bisa muhasabah, bisa merenung. Kemarin-kemarin yang 11 bulan kita banyak salahnya ya, salah banyak dosanya sama Allah, juga sama manusia, mungkin kita juga banyak hilafnya, juga sebagai perenungan juga. Makanya istimewanya di situ. Lah yang lebih istimewa lagi, ketika bulan suci Ramadan ini ya, amalan-amalan itu kan juga dilipatkan sangat tinggi ya. Jadi tidak hanya puluhan, bisa ratusan, tergantung amalan kita nanti yang dilakukan. Itulah kenapa ketika kita diberikan kesempatan sama Allah bertemu lagi, jangan sampai disia-siakan, karena belum tentu nanti tahun depan bisa ketemu lagi gitu loh. Nah, itu antara lain kenapa ini kok dinamakan bulan yang istimewa. Sini Pak ya. Terus kita sebagai generasi milenial itu kan kayak bagaimana sih cara kita buat menjaga biar ibadah dan kebaikan selama bulan Ramadan itu terus menerus bisa kita istiqomahkan sampai nanti Lebaran terus dan seterusnya. Kalau istilah saya Gen Z ya, generasi Z gitu kan, yang sekarang perkembangan teknologinya kan luar biasa. Lah ini yang harus diwaspadai. Jadi ketika ada teknologi seperti ini yang perkembangannya dibandingkan sebelumnya jauh lebih pesat ya, tentunya harus dimanfaatkan untuk kebaikan bulan Ramadan. Lah hari ini salah satu contoh ini, memanfaatkan teknologi untuk apa? Memberikan dakwah, memberikan nasihat, saling mengingatkan saya pribadi, Mbak Arum juga para pemirsa, itu namanya memanfaatkan teknologi dengan baik. Jadi jangan sampai ketika waktu-waktu yang luang ya, kita nggak tidur malah lihatnya media sosial tapi yang nggak berguna, di sana isinya hibah, menjelek-jelekan atau provokatif, itu nggak boleh. Makanya semaksimal mungkin sekarang kan ada juga kan Al-Quran online gitu kan, yang sepanjang itu nanti di sana memang yang direkomendasikan. Kalau di kita di NU online itu ada, nah itu kan bisa dibaca juga ya, Kemudian juga kalau misalnya lagi mau memperdalam lagi, ada beberapa ceramah-ceramah atau kuliah menjelang berbuka di YouTube atau di media sosial juga itu banyak. Nah, untuk istiqomahnya itu antara lain nanti harus bisa seperti itulah. Istiqomah yang lainnya lagi supaya nanti kita tetap terjaga adalah ini adalah bulan gemblengan gitu kan. Nah, seseorang yang nanti akan berhasil gemblengannya berhasil atau tidak itu melihatnya pasca Ramadannya. Jadi setelah 1 Syawal itu, kalau kemarin misalnya subuh ya, sebelum subuh sudah bangun karena sahur ya, terus ikut subuhan jamaah, nanti setelah Ramadan apakah istiqomah atau tidak gitu kan? Atau setelah Ramadan kok malah
kembali lagi, artinya gembelengan belum berhasil. Itu harus introspeksi diri lagi. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Teknologi betul-betul harus dimanfaatkan untuk mengisi ruang-ruang yang kosong selama bulan suci Ramadan. Kalau kita nggak bisa melakukan, berarti kita mendengarkan. Jadi ada dua sisi gitu loh. Tapi jangan sampai kita melakukan satu bullying ataupun yang lainnya di media sosial selama bulan suci Ramadan. Ini juga proses pembelajaran juga, karena nanti setelah itu juga kalau kita sudah terbiasa dan betul-betul istiqomah, itu pun nanti tidak akan kita lakukan setelah bulan suci Ramadan. Ya, terus untuk ini Pak, untuk hikmahnya sendiri, kira-kira Bapak ini kan baru awal Ramadan nih. Kemudian yang Bapak rasakan itu Ramadan tahun ini tuh gimana Pak? Apa sama kayak sebelumnya atau ini berbeda karena ada gitu generasi Z, teknologi yang canggih gitu? Kalau ini ada beberapa perbedaannya. Pasca pemilu jelas. Ya, kemarin setelah kita lihat di media sosial perangnya kayak apalah gitu kan, perangnya antara pendukung si A, si B, si C ataupun yang lainnya kan sangat tinggi tensi kalimat-kalimat yang kurang baik lah. Ini bulan Ramadan sebagai salah satu upaya untuk merekatkan kembali. Itu sudah berlalu, kembali lagi untuk bersatu gitu, tidak ada lagi dukung-mendukung ataupun yang lainnya. Jadi harus kembali ke awal lah, menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian istimewanya kalau yang sekarang ini ya beda dengan yang sebelumnya. Kembali lagi tadi, generasi Z yang sekarang itu kan ini sudah mulai banyak ini, karena memang nanti bonus demografinya kan sebentar lagi kan kita dapat juga di 2030. Nah ini perlu diantisipasi, terutama anak-anak muda yang mohon maaf masih labil gitu kan, masih mentalnya belum bagus. Nah ini Ramadan ini harus betul-betul digunakan. Kita bisa lihat kemarin data di pemilu 50% lebih kan anak-anak muda dan pemula juga. Nah ini artinya apa? Kalau sekarang Ramadan ini yang isi banyak anak muda, mereka kreativitas sama inovasinya untuk dakwahnya ada, untuk memperbaiki dirinya ada, ya saya yakin kedepannya Indonesia generasi emasnya muncul. Tapi sebaliknya kalau sekarang banyak anak mudanya yang puasa saja malas-malasan gitu loh, atau ketika puasa hanya sekedar puasa, tidak berusaha untuk ibadah yang menuju baik tadi ya, dengan tingkatan 3 tadi. Wah ini pertanda kurang baik, harus segera banyak diberikan edukasi di hal bagaimana kita bisa melakukan puasa yang baik, kemudian juga mengisi bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Ya, Pak. Untuk selanjutnya itu untuk menghadapi generasi emas nanti 2045 itu pesan atau nasihat Bapak lah, motivasi buat kita yang generasi Z buat menghadapi generasi emas nanti. 2045 itu tentunya kalau kita hitung ya dari sekarang sekitar 20 tahun lebih ya, 20 tahun lebih itu jangan dilihat itu waktu yang lama. Itu waktu yang saya kira kalau tidak digunakan secara baik ya akhirnya kita nanti menjadi penonton kembali. Nah, hal yang sekarang harus dilakukan oleh anak-anak generasi Z adalah yang paling utama adalah mereka bisa mengerti siapa dirinya, jati dirinya itu harus muncul. Nah, ini akan bisa mengerti ketika mereka tahu betul sekarang itu pada posisi apa, kemudian dia hidup di mana. Ketika misalnya dia tidak mengerti itu, maka agak susah Mbak nanti untuk bisa menjadi generasi emas. Nah, contohnya apa? Kalau dia misalnya sekarang lagi sekolah, ya bagaimana dia bisa belajar dengan tekun? Bagaimana bisa memanfaatkan waktunya untuk sekolah atau kuliah dengan baik? Kalau sekarang dia misalnya sudah mulai merintis usaha, ya bagaimana dia bisa bisnis itu jujur, kemudian amanah, tidak menipu. Nah, kalau misalnya dia sekarang sudah katakanlah bekerja di sektor lain ya, industri misalnya atau sektor lain, bagaimana dia bisa di situ menjadi pekerja yang baik, kemudian sambil mencari ilmunya suatu saat nanti bisa mandiri. Nah, hal seperti ini sudah mulai dirintis. Karena kalau misalnya kemandirian tadi kemudian jati dirinya tidak diperhatikan,
ya 2045 generasi emasnya akan hilang. Tapi insya Allah kalau yang tadi dilakukan ya generasi emasnya 2045 kita betul-betul bisa menjadi negara maju. Untuk yang terakhir Pak, untuk pesannya buat kita untuk menjalankan Ramadan ini. Ya, pesannya seperti ini ya. Jadi Ramadan ini selama 1 bulan luruskan niat dengan baik bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosanya. Jadi kita puasa ini harus tertanam ya di otak kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan karena iman gitu loh, dengan harapan apa tadi, dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu bisa terampuni. Nah, kemudian yang berikutnya tadi hubungan dengan manusia, mohon supaya bisa diperbaiki hubungan yang baik ya. Kalau kemarin masih ada konflik, ada selisih paham, kenapa harus segera minta maaf ketika mau menjelang bulan Ramadan atau apapun ya hal yang tidak baik segera untuk memperbaiki. Nah, yang ketiga, kepedulian terhadap lingkungan lebih ditingkatkan. Apakah membagi takjil atau misalnya buka bersama dengan anak yatim, memberi makan juga kepada orang miskin, ini juga perlu. Jadi jangan sampai buka bersama isinya cuma teman-temannya, itu kurang bermakna di Ramadan. Jadi kalau mau buka bersama itu dengan orang-orang yang memang nanti di sana membutuhkan santunan, itu akan lebih bermakna dan pahalanya bisa berlipat ganda. Dan jangan lupa yang tadi banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Tidak hanya sekedar membaca, pahami juga isinya, kemudian diamalkan. Insya Allah nanti di Ramadan ini akan mendapatkan kebarokahannya, sehingga la'alakum tatakunya, menjadi orang bertakwanya dan diampuni segala dosanya akan bisa tercapai. Terima kasih Pak Ali untuk waktunya, kemudian untuk nasihatnya buat kita pemirsa semua, di teman-teman di rumah. Cukup sekian untuk podcast kali ini dengan tema hikmah dan barokah bulan suci Ramadan. Saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.